Halo semuanya, balik lagi di channel saya di mana kita belajar mulai trading dari nol. Di video kali ini, kita bakalan belajar yaitu gimana sih cara menggunakan Fibonacci retracement yang baik dan benar. Mulai dari kita cara TP, mulai kita dari cara exit, dan lainnya. Tonton video ini sampai habis biar kalian gak ketinggalan untuk cara menggunakan Fibonacci yang baik dan benar. Yang pertama yaitu settingan Fibonacci itu kayak gimana. Di sini kalian tinggal pergi aja ke TradingView lalu cari Fibonacci. Fibonacci yang kita pakai yaitu Fibonacci retracement. Nah, kalian klik yang paling atas ini lalu taruh di mana aja. Nah, untuk settingan yang kita pakai caranya seperti ini. Kalian klik Fibonacci-nya lalu pengaturan atau settings. Nah, di sini kan banyak banget level yang digunain dalam settingan default. Kalian tinggal hapus aja, ikutin settingan yang gue pakai ini. Yang pertama 0, terus 0,5, 0,6, 0,7, dan 1. Jadi kayak 0,2, 0,3, lalu 1,6, 3,6, 2,6, dan 4 ini dihapus checklistnya. Jadi cuma ada 5 level yang kita pakai untuk trading menggunakan Fibonacci ini. Lalu di sini ada latar. Kalian ini latarnya dimatikan aja karena ini cukup lumayan nanti warnanya bertabrakan dengan warna candle. Jadi nanti sini latarnya itu akan hilang. Nah, seperti ini jadi lebih menarik dan lebih enak untuk dipandang. Lanjut, untuk warna di sini bebas untuk stylenya. Biasanya gue di sini menggunakan warna merah. Nanti ini tinggal sesuai selera kalian aja ingin menggunakan warna merah atau yang lainnya. Lalu di sini ada garis yang membentang menyamping, ini kalian hilangkan aja, yaitu klik yang garis trend ini. Nanti kalau udah seperti ini merupakan settingan yang biasa saya gunakan untuk trading sehari-hari. Selanjutnya di dalam Fibonacci itu dibagi menjadi 2 zona. Kalian harus perlu tahu dulu, di sini ada yang namanya tadi ada 5 level ya. Ada 0, 0,5, 0,6, 0,7, dan 1. 0 sampai 0,5 ini disebut dengan yang namanya area premium ya. Ini merupakan zona premium di mana ini zonanya itu masih mahal. Jika harga masih berada di harga di sini, di zona ini terhitungnya masih mahal yaitu zona premium. Sedangkan 0,5 hingga 1 itu disebut dengan zona diskon. Atau ketika harga sudah menyentuh daerah situ sudah termasuk bilang harga murah gitu. Ini zona diskon. Samalah seperti kita kalau misalnya lagi belanja ataupun lainnya, itu kan pasti kita mengincar yang namanya harga diskon. Yang pertama kita lebih menguntungkan dan harganya jauh lebih murah dibanding harga normalnya. Sama seperti di trading juga, jika kalian sudah masuk di zona diskon, itu adalah harga yang sudah murah. Selanjutnya di dalam Fibonacci itu terdapat yang namanya golden ratio. Golden ratio di sini tepatnya ada di area zona diskon, yaitu di 0,618 dan 0,786. Jika harga sudah menyentuh di harga 0,618 atau di area 0,786, itu adalah titik entry di mana yang dinamai dengan golden ratio. Selanjutnya ini adalah di mana kita belajar cara untuk menggunakan Fibonacci. Di sini ada 2 teknik, yaitu kalian harus tahu dulu. Yang pertama adalah tren utamanya. Jika tren utamanya yaitu lagi uptrend, berarti kita itu akan mencari yang namanya higher low-nya atau kita akan mencari yang namanya lembah. Karena kalian udah tahu dalam struktur market itu ada yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, atau biasanya kita sebut dengan dia membuat puncak, terus dia membuat lembah. Dia bikin puncak, habis itu bikin lembah, dia bikin puncak, berarti setelah dia bikin puncak dia akan membuat lembah. Nah, di sini kita itu bisa mengetahui titik di mana higher low atau dia akan membuat lembah itu di mana. Caranya menggunakan Fibonacci retracement. Kalian tinggal pergi aja ke Fibonacci yang tadi. Caranya kalau lagi uptrend, nariknya itu dari swing low sini itu ke high, atau dari higher low sebelumnya sampai higher high yang baru dibuat. Nanti ada yang udah kita tahu tadi yaitu golden ratio, yaitu di 0,6 ataupun di 0,7. Jadi kemungkinan besar market itu akan berhenti di golden ratio 0,6 atau 0,7 lalu lanjut kenaikannya yaitu membuat higher high yang baru. Lalu gimana jika posisinya lagi downtrend? Kalau lagi downtrend itu kebalikannya aja, yaitu kalian berarti ada yang namanya puncak di sini, ada yang namanya lembah, terus ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Fibonacci di dalam downtrend berarti kita akan mencari yang namanya puncak yang baru. Kalau tadi di uptrend kalian nariknya itu dari swing low ke swing high atau dari bawah ke atas. Sedangkan kalau lagi downtrend kalian nariknya kebalik.
yaitu dari swing high-nya ke swing low atau dari atas itu ke bawah. Nanti ada ketemu yaitu golden ratio-nya di 0,6 dan 0,7. Ini merupakan titik entry yang dinamai dengan golden ratio atau tepat udah optimal untuk kita entry. Jadi Fibonacci di sini itu nggak ada patokan sama sekali dengan time frame. Ini bebas mau digunakan di time frame berapa, 1 jam, 4 jam, dan lainnya. Syarat utama Fibonacci yaitu kalian harus tahu dulu apakah trennya lagi bullish, apakah trennya lagi bearish, dan kalian harus tahu juga itu di mana swing high-nya dan di mana swing low-nya. Karena itu merupakan syarat utama kita untuk menentukan yang namanya Fibonacci. Terus gimana sih cara kita tahu TP, entry, SL, dan lainnya? Sini gue ajarin. Jadi kalau di Fibonacci itu kan misal contoh lagi di uptrend ya. Ada berarti di uptrend itu ada namanya puncak, ada lembah, terus puncak lagi, terus lembah lagi, puncak lagi. Nah, Fibonacci itu kan kita untuk mencari yaitu higher low atau akan membuat lembah baru itu ada di mana. Caranya tadi itu tinggal tarik aja dari bawah sini terus ke atas. Nanti ketemu namanya golden ratio yaitu di 0,6 dan 0,7. Nah, untuk kita taruh buy posisinya itu di mana, itu biasanya untuk golden ratio yang di 0,7 ataupun di 0,6 juga sama aja. Untuk SL kita taruh itu di swing low sebelumnya. Dan untuk TP kita taruh itu di swing high sebelumnya. Kenapa seperti itu? Kita tahu bahwa kalau market lagi uptrend berarti dia itu nggak boleh bikin swing low-nya itu di bawah sebelumnya. Atau dia bikin higher low ini di bawah yang sebelumnya. Dia kalau masih mau uptrend dia harus bikin di atas sini. Kalau misalnya dia di bawah sini tandanya udah berganti yaitu menjadi reversal. Gitu ya. Dan kenapa kita taruh TP-nya itu berada di swing high sebelumnya? Karena nanti ketika dia sudah membuat namanya swing low di sini, otomatis dia akan mengincar supply yang ada di atasnya. Atau dia akan mengincar yang namanya swing high sebelumnya. Jadi sebelum dia membuat yang namanya higher high baru di sini, pasti dia akan mengincar yang namanya swing high sebelumnya yang ada di sini. Jika lagi downtrend itu seperti apa? Sama aja, cuman bedanya kebalikan. Kalau ini posisi lagi uptrend, berarti kalau lagi downtrend ini ada namanya puncak, ada lembah, ada puncak lagi, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Nah, downtrend di sini berarti kan kita mencari yang namanya puncak terbaru itu ada di mana. Tinggal tadi tarik aja dari swing high ke swing low, nanti ketemu yaitu golden ratio di 0,6 dan 0,7. Untuk posisinya gimana? Ini taruh aja SL-nya itu sama, itu di atas high sebelumnya. Dan kalau TP itu di low sebelumnya atau di swing low sebelumnya. Jadi nanti ketika harga balik lagi ke sini, nanti ada yang namanya golden ratio. Dan untuk TP kita taruh itu di swing low sebelumnya. Sebelum dia membuat namanya lower high yang baru, dia pasti akan udah menyentuh swing low yang sebelumnya. Jadi TP kita bisa taruh yaitu di swing low sebelumnya. Dan kalau untuk SL kita taruh itu di swing high sebelumnya. Oke, langsung aja kita contohin ke real marketnya untuk penggunaan Fibonacci retracement itu seperti apa. Di sini bisa kalian lihat, di sini gue pakai market XAUSD atau emas. Nah, posisinya berada di sini. Bisa kita lihat ya bahwa chart yang ini itu market sedang downtrend. Yang tandanya dia itu kan membuat yang namanya ada puncak, terus ada lembah, puncak lagi, dia membuat lembah. Yang artinya apa? Sekarang itu posisinya dia mencari yang namanya puncak yang baru, gitu ya. Berarti di sini kemungkinan besar akan terjadi penurunan lagi sampai ke swing low sebelumnya. Kalian tinggal tarik aja yang udah kita ajarin. Tadi itu dari atas yaitu dari swing high itu ke swing low. Nanti ketemu yang namanya golden ratio yaitu di 0,6 dan 0,7. Untuk cara setupnya seperti apa? Kalian taruh setupnya di golden ratio-nya. Untuk TP kalian taruh di swing low sebelumnya dan SL-nya taruh di swing high sebelumnya. Dan ini merupakan setup yang biasa gue juga gunain ketika trade menggunakan Fibonacci. Bisa kita lihat ketika dia menyentuh yang namanya 0,7 atau golden ratio-nya dia langsung turun sampai ke swing low sebelumnya atau sempat sampai TP kita. Tadi merupakan contoh ketika market itu lagi downtrend. Terus gimana sih ketika marketnya itu lagi uptrend? Di sini gue kasih contoh lagi yaitu di market XAUSD ya atau di emas. Berarti tandanya apa? Di sini bisa kalian lihat bahwa market di minor structure-nya ini terjadi uptrend. Yang ditandai dia di sini ada yang namanya low, di sini adalah high, di sini adalah low, dan ini adalah high. Yang otomatis dia itu akan mencari yang namanya low baru. Nah, kita tinggal tarik aja yaitu Fibonacci-nya dari swing low itu ke swing high.
nanti ketemu yang namanya golden ratio yaitu di 0,6 dan 0,7. Tinggal kalian taruh di sini, itu untuk setupnya. Untuk TP kita taruh di swing high sebelumnya dan SL kita taruh itu di swing low sebelumnya. Jadi ini kurang lebih 1:3 atau 1:2. Bisa kalian lihat ketika dia menyentuh yang namanya golden ratio di sini, yaitu tepatnya di 0,6, dia langsung sampai ke TP kita, yaitu di swing high sebelumnya. Mudah bukan cara menggunakan Fibonacci? Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like. See you untuk di video selanjutnya.